video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear orde 1 dengan dua variabel menggunakan metode matriks. Langsung saja, ini pertama-tama kita berikan sistem persamaan diferensial dulu. Ini ada turunan Y1 sama dengan 6 kali Y2 dan turunan Y2 sama dengan 24 dikali Y1 atau Y2 aksen, bisa dibaca seperti itu. Nah, sistem ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks sebagai Y aksen sama dengan A dikali Y. Nah, matriks A yang diperoleh adalah matriks 2 kali 2. Nah, ini kan 2 kali 2. Nah, serta dengan elemen 0 dan 6 di baris pertama dan serta 24 dan 0 di baris keduanya. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari nilai eigennya dengan menggunakan determinan. Jadi A dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, maka kita hitung determinan dari matriks matriksnya itu minus lambda dan 6 pada baris pertama dan 24 dan minus lambda pada baris kedua. Nah, hasil determinannya itu adalah lambda pangkat 2 dikurang 6 kali 24 sama dengan lambda pangkat 2 min 144 sama dengan 0. Nah, dari sini itu kita peroleh dua nilai eigen, yaitu lambda sama dengan 12 dan lambda sama dengan negatif 12. Nah, ini bisa kita tulis di sini plus minus 12. Nah, selanjutnya sekarang kita mencari eigenvektornya. Untuk nilai eigen pertama itu lambda sama dengan 12, lambda 1 sama dengan 12. Nah, kita bentuk persamaan A itu dikurangi 12 kali matriks 12i dikali kemudian dikalikan dengan pi sama dengan 0. Nah, dari baris pertama itu kita peroleh di sini minus 12 dan 6 pada baris pertama dan 24 dan minus 12 pada baris kedua sama dengan 0. Nah, persamaan ini tuh bisa disederhanakan menjadi 6V2 sama dengan 12 V1 sehingga V2 sama dengan 2V1. Nah, agar lebih sederhana kita ambil V1 sama dengan 1, maka V2 itu bernilai 2. Jadi eigenvektor untuk lambda sama dengan 12. Jadi eigenvektor untuk lambda itu sama dengan 12 adalah vektor dengan komponen 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita mencari eigenvektor untuk nilai eigen kedua, nah, yaitu lambda 2 sama dengan lambda 2 itu sama dengan negatif 12. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bentuk persamaan A itu ditambah 12 kali matriks identitas lalu dikalikan pi sama dengan 0. Nah, dari baris pertama diperoleh 12pi 1 ditambah 6pi 2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini tuh bisa disederhanakan lagi seperti tadi menjadi 6V2 sama menjadi 12V1 plus 6V2 sama dengan V2 sama dengan min 2V1. Sehingga V2 itu sama dengan minus 2V1 ya, seperti itu. Dengan memilih V1 sama dengan 1, maka V2 itu bernilai minus 2 seperti itu. Nah, jadi eigenvektor untuk lambda itu sama dengan negatif 12 adalah vektor dengan komponen 1 dan minus 2. Nah, kita masuk ke solusi umumnya. Karakteristik matriks itu matriks A itu mempunyai dua nilai eigen yang berbeda. Maka sistem ini tuh dapat diagonalisasikan. Solusi umumnya itu sistem dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari kedua solusi eigen tersebut. Nah, solusi pertama berupa konstan C 1 dikali E pangkat 12T
dikali dengan vektor 1 dan 2. Setelah itu solusi kedua itu berupa konstan C2 dikali E pangkat minus 12T dengan vektor 1 dan minus 2. Nah, jika dituliskan ke dalam bentuk komponen, yaitu kita bisa lihat sini Y1 sama dengan C1 E pangkat 12T plus C2 E pangkat min 12T. Dan untuk C2 nya itu sama dengan 2C 1E pangkat 12T dikurangi 2C 2E pangkat minus 12T. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Soal yaitu soal persamaan diferensial orde 2 menggunakan metode matriks. Di sini saya akan memvalidasi jawabannya menggunakan script Python dan menggunakan aplikasi Tony. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skripnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan script ini dengan line per line. Nah, pada line pertama import numpy as NP. Nah, pada baris ini program mengimport library numpy dan memberikan alias NP. Nah, numpy merupakan library penting dalam Python yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, terutama yang melibatkan array, vektor, dan perhitungan numerik. Dalam konteks penyelesaian persamaan diferensial, numpy sangat membantu dalam perbuatan domain waktu, manipulasi data, serta operasi matematika yang kita perlukan. Nah, pada line kedua, import matplotlib.pyplot as plt. Baris kedua ini mengimport modul pyplot dari library matplotlib. Nah, modul ini diberi alias plt agar lebih mudah digunakan. Fungsi utama dari pyplot adalah membuat grafik seperti kurva, scatter plot, grid, dan visualisasi lainnya. Nah, pada script ini pyplot digunakan untuk menggambar hasil solusi OD berupa grafik Y1 terhadap T dan Y2 terhadap T atau terhadap waktu. Lanjut ke line ketiga. Nah, pada baris ketiga ini program mengimpor fungsi ODIN yang berasal dari modul integrate di dalam library CP. Nah, fungsi ODIN ini adalah salah satu metode paling populer untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Ia bekerja dengan menghitung solusi OD per titik waktu berdasarkan fungsi turunan yang diberikan. Nah, OD ini apa artinya OD? OD ini merupakan ordinary differential equation, teman-teman. Nah, pada line kelima ini mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama ODES. Nah, fungsi ini merepresentasikan sistem persamaan diferensial yang ingin kita selesaikan. Nah, fungsi ini wajib menerima dua parameter, yaitu parameter Y, yaitu vektor variabel yang bernilai Y1 dan Y2 pada suatu waktu, dan parameter T, yaitu waktu saat fungsi dievaluasi. Nah, fungsi inilah yang akan dimasukkan ke dalam ODIN untuk dihitung solusinya. Nah, Y1 sama dengan Y pada saat T sama dengan 0. Nah, pada baris ini kita mengambil elemen pertama dari vektor Y, yaitu Y1. Karena Y adalah sebuah array dua elemen, Y1, Y2, maka Y pada saat T sama dengan 0 mewakili variabel pertama dalam sistem. Nah, kita lanjut untuk line ke-8. Nah, ya. Baris berikutnya ini mengambil elemen kedua dari vektor Y, yaitu Y2. Nah, jika dalam fungsi ini kita memisahkan variabel agar mudah digunakan dalam perhitungan turunan. Kita lanjut untuk baris ke-10. Nah, di baris ini kita akan mendefinisikan turunan dari variabel Y1 terhadap waktu dari dy per dt. Dalam persamaan diferensial diberikan dy1 per dt didefinisikan sebagai 6 dikali y2. Nah, artinya perubahan y1 pada setiap waktu dipengaruhi langsung oleh y2. Nah, ini bintang ini artinya perkalian ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk ke baris ke-11. dy2 sama dengan 24 dikali y1. Nah, pada baris ini kita mendefinisikan turunan kedua, yaitu dy2 per dt
berdasarkan sistem persamaan. Turunan Y2 adalah 24 kali nilai Y1. Jadi dipengaruhi Y2 pada setiap waktu dipengaruhi oleh nilai Y1. Nah, kita lanjut untuk line ke-12. Nah, pada line ini, baris ini mengembalikan dua nilai turunan dalam bentuk list. ODIN membutuhkan output berupa daftar turunan dari semua variabel yang sedang diselesaikan. Nah, dengan mengembalikan DY1 dan DY2, kita memberitahu ODIN bagaimana hubungan atau dinamika sistem tersebut. Nah, kita lanjut untuk line ke-14. Baris ini mendefinisikan kondisi awal untuk sistem persamaan diferensial. Nah, di sini kita menetapkan Y1 pada saat T sama dengan 0 sama dengan 1 dan Y2 pada saat T sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, kondisi awal ini penting sebagai titik awal integrasi OD. Tanpa kondisi awal, sistem tidak bisa diselesaikan karena tidak memiliki nilai referensi awal, teman-teman. Nah, untuk nomor ke-16, baris ini membuat domain waktu menggunakan fungsi lenspace dan dari NumPy. Nah, kita membuat rentang waktu dari 0 sampai 1 dengan 500 titik. Nah, semakin banyak titik yang di waktu yang digunakan, semakin halus integrasi dan grafik yang diperoleh. Interval waktu ini yang nantinya digunakan oleh ODIN untuk menghitung solusi Y1 terhadap T dan Y2 terhadap T. Nah, kita lanjut ke line ke-16. Nah, pada baris ini kita menjalankan proses integrasi numerik dengan menggunakan ODIN. Fungsi ini membutuhkan 3 output. Nah, yang pertama, fungsi OD yang berisi turunan-turunan variabel yaitu fungsi ODES. Yang kedua, kondisi awal sistem. Yang ketiga, domain waktu. Setelah dijalankan, ODIN akan menghasilkan array 2 dimensi yang berisi solusi Y1 dan Y2 pada setiap titik waktu. Nah, kita lanjut untuk pada line ke-13. Nah, pada baris ini kita memisahkan kolom pertama dari output ODIN. Kolom ini berisi seluruh nilai Y1 untuk setiap T atau setiap waktu. Artinya kita mengekstrak kurva Y1 terhadap T dari hasil integrasi. Nah, pada line selanjutnya, line ke-18, baris ini memisahkan kolom kedua dari output ODIN. Nah, kolom tersebut menilai Y2 untuk setiap waktu. Dengan demikian kita mendapatkan kurva Y2 terhadap T, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk line selanjutnya, plt.plot. Nah, pada baris ini kedua kurva yaitu Y1 terhadap T dan Y2 terhadap T digambar dalam sebuah figure. Kedua kurva digambar terhadap domain waktu sehingga grafik menunjukkan bagaimana masing-masing variabel berubah sepanjang waktu. Kita lanjut untuk plt.grid. Nah, baris ini memberikan garis grid pada grafik. Grafik membuat tampilan lebih rapi dan memudahkan pengalaman titik penting pada grafik, terutama jika kita ingin melihat tren atau perubahan. Nah, pada line terakhir, nah baris ini terakhir menampilkan grafik layar. Setelah fungsi ini dipanggil, grafik Y1 terhadap T dan Y2 terhadap T. Untuk line ke-21, plt.show. Nah, ini baris ini terlihat menampilkan grafik ke layar. Setelah fungsi ini dipanggil, grafik Y1 terhadap T dan Y2 terhadap T dapat dilihat secara visual. Nah, setelah saya menjelaskan semua skripnya, sekarang saya akan merunning dan melihat hasil grafiknya. Sebentar, teman-teman. Nah, ini adalah hasil grafik dari atau hasil kurva dari script yang telah
saya jelaskan, yaitu script persamaan diferensial order 2 menggunakan metode matriks, teman-teman. Di sini bisa dilihat mulainya dari 0 sampai dengan 1 dan 1 juga untuk X, dan untuk Y dia itu sampai pada 80.000 dan ini sampai pada sekitaran 18.000, teman-teman, begitu. Nah, oleh karena itu jadinya kita sudah menyelesaikannya menggunakan contoh soal dan menggunakan script Python tersebut. Oh iya, sebelum itu teman-teman, saya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata atau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada kayak diam terlalu lama. Saya mohon maaf teman-teman karena jaringannya agak kurang bagus atau agak nge-lag gitu. Mohon dimaafkan. Nah, apabila ada hal yang masih berasa kurang atau ada pertanyaan atau ada soal-soal yang ingin dijelaskan, bisa ditulis di dalam komentar ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.